jenis kambing terbaik untuk beternak bagi pemula dan mana yang lebih menguntungkan bagi peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarep bagi teman-teman semua. Teman-teman semua, pernah nggak sih kepikiran dari kambing bisa jadi sumber rezeki yang enggak ada habisnya? Nggak perlu punya lahan luas, nggak harus sekolah tinggi juga. Yang penting itu punya niat, kerja keras, dan tahu jenis kambing mana yang paling cocok untuk diternakan teman-teman semua. Nah, di video ini kita akan bahas secara tuntas dari A sampai Z mana yang cocok diternakan untuk teman-teman semua, terutama yang baru belajar beternak. Nah, jenis-jenis kambing yang cocok untuk pemula. Kalau saran saya untuk teman-teman yang baru belajar atau terjun di dunia peternakan, saran saya yaitu pilihlah kambing kacang. Nah, apa itu kambing kacang? Kambing kacang adalah kambing asli Indonesia yang sudah lama dibudidayakan di berbagai daerah. Kambing ini atau kambing kacang ini dikenal dengan postur tubuhnya kecil, ramping, namun sangat adaptif terhadap lingkungan tropis. Kambing ini juga, kambing kacang itu perkembangbiakannya cepat, cocok sekali untuk para peternak pemula. Nah, keunggulannya apa saja kambing kacang ini? Yang pertama, kambing kacang itu tahan penyakit dan iklim ekstrim atau sering hujan-hujan terus. Kambing ini atau kambing kacang ini terbiasa dengan kondisi pedesaan yang minim fasilitas, cocok untuk peternak dengan modal yang masih terbatas. Keunggulan kedua apa? Kambing ini sangat mudah untuk dipelihara. Teman-teman semua bisa memberi pakan alami seperti rumput, daun-daunan, dan limbah pertanian. Pokoknya kalau teman-teman semua memelihara kambing kacang, kambingnya itu enggak banyak neko-neko. Nah, itu keunggulan kedua. Keunggulan ketiga, ya ini cepat berkembang biak. Kambing kacang itu sudah bisa mulai bunting pada usia 8 bulan dan melahirkan setiap 7-8 bulan sekali. Itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan teman-teman semua memelihara kambing kacang yang keempat, kambing kacang ini mudah dijual, pasarnya itu selalu ada. Daging kambing kacang itu banyak disukai oleh masyarakat karena menurut penggemar kambing, dibandingkan kambing jenis lain, kambing kacang ini rasanya lebih empuk, tidak terlalu berlemak, dan meskipun postur badannya kecil tapi dagingnya itu banyak. Nah, itu merupakan plus dari kambing kacang atau keunggulan kambing kacang. Berikutnya, kambing yang saya sarankan untuk dipelihara untuk para pemula, yaitu kambing Jawa Randu. Nah, saat ini kambing Jawa Randu
semakin populer di kalangan peternak, terutama peternak yang baru belajar beternak, yang ingin memulai usaha ternaknya dengan modal terbatas tapi hasilnya maksimal. Jenis kambing ini adalah hasil persilangan antara kambing Etawa dan kambing kacang, sehingga memiliki keunggulan dari kedua induknya. Kambing Jawa Randu adalah jenis kambing hasil persilangan alami antara kambing Etawa. Kambing Etawa itu asal muasalnya dari India, bukan asli Indonesia, dengan kambing kacang. Nah, kalau kambing kacang ini memang asli dari Indonesia sejak lahir, sejak zaman dahulu. Nah, hasil dari persilangan antara kambing Etawa dan kambing kacang ini menciptakan kambing dengan fisik yang cukup besar, daya tahan bagus, dan produktivitasnya tinggi, baik untuk daging ataupun susunya. Nah, secara ringkas saya paparkan keunggulan dari kambing Jawa Randu. Yang pertama, kambing Jawa Randu itu lebih kuat jika dibandingkan dengan kambing Etawa. Mengapa? Karena faktor genetik dari kambing kacang dan Jawa Randu itu lebih tahan terhadap penyakit dan cuaca tropis. Sudah, intinya kambing Jawa Randu itu sudah tahan akan cuaca ekstrim, baik itu cuaca panas ataupun cuaca hujan terus. Beda dibandingkan dengan kambing Etawa, jika cuacanya tidak mendukung, itu bisa membuat kambing itu sakit. Nah, itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua dari kambing Jawa Randu, kambing ini memiliki pertumbuhan yang cepat. Hasil persilangan kambing ini membuat tumbuh lebih cepat dibandingkan kambing lokal biasa, yaitu kambing kacang. Kambing Jawa Randu itu memiliki pertumbuhan yang cepat karena hasil persilangan antara kambing Etawa dan kambing kacang. Itu keunggulan yang kedua. Yang ketiga, produktif. Nah, untuk kambing Jawa Randu betina bisa melahirkan 2 kali dalam kurun waktu 14 hingga 16 bulan, dengan jumlah anak itu 1 sampai 2, terkadang bisa 3 atau lebih per kelahiran. Itu tergantung rezeki teman-teman semua. Nah, itu keunggulan yang ketiga. Keunggulan keempat dari kambing Jawa Randu, yaitu kambing ini serbaguna. Daging atau susunya tidak hanya untuk pedaging, tapi kambing Jawa Randu juga cocok untuk diperah karena produksi susunya itu cukup baik. Nah, yang kelima yaitu ini merupakan kambing yang cocok untuk pemula. Kambing Jawa Randu tidak memerlukan perawatan yang rumit, mudah diberi pakan hijauan dan limbah pertanian. Memperolehnya juga tidak terlalu sulit. Banyak petani atau peternak yang memelihara. Harganya juga untuk kambing kacang dan Jawa Randu itu lebih ekonomis bagi peternak
dibandingkan dengan kambing PE atau yang sekarang viral itu kambing bur, itu harganya selangit. Nah, itulah dua jenis kambing yang saya sarankan untuk diternakan bagi yang baru belajar beternak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kesimpulan dari video kali ini, kambing kacang dan Jawa Randu adalah warisan peternakan yang luar biasa. Keduanya lahir dan tumbuh di tanah tercinta kita, tanah Nusantara. Tahan banting terhadap cuaca dan mudah dirawat oleh siapa saja, baik peternak lama ataupun yang baru belajar atau pemula. Memang kambing kacang mungkin kecil, tapi jangan remehkan ketangguhannya. Sementara Jawa Randu, hasil persilangan lokal dan unggulan, mampu memberikan hasil daging dan susu sekaligus. Dua-duanya bukan hanya soal hewan ternak, tapi tentang bagaimana kita bisa memulai usaha dari apa yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau hari ini kamu masih ragu untuk mulai, lihatlah kambing-kambing yang ada di sekitar kita. Mereka sederhana tapi penuh dengan potensi, mulai dari perkarangan kecil dengan hati yang besar, karena dari kambing kampung inilah masa depan besar bisa kamu bangun dengan kerja keras, doa, dan keberkahan. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.